You can answer it. Selamat datang kembali di channel Menjos Film. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda sehat selalu? Tentunya kali ini kita akan merangkum sebuah film yang dirilis di tahun 2021 ini yang dibintangi oleh John Statham, mengisahkan tentang balas dendam seorang mafia setelah anaknya terbunuh dalam perampokan mobil pengangkut uang, di mana anak ini menjadi korban karena menjadi saksi perampokan tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita rebahan, paskan posisi bantal, siapkan khayal, dan ayo kita mulai dengan Jos! Diawali seorang penjaga mobil lapis baja yang sedang memasukkan uang ke dalam sebuah truk yang akan membawanya ke sebuah bank yang akan dituju. Setelah itu, sampai di sebuah persimpangan terjadi perampokan mobil pengiriman uang lapis baja yang berhasil merampok uang sampai habis. Scene beralih ke beberapa bulan kemudian ketika seseorang bernama Hills atau H yang mendaftar sebagai anggota pengamanan mobil lapis baja di sebuah perusahaan bernama Fortico. Tampak dia sedang diinterview untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Dia diberitahukan oleh Terry yang menginterviewnya bahwa perusahaan kehilangan 2 penjaga pengamanan mobil lapis baja yang diakibatkan oleh perampok yang terjadi minggu lalu. Kemudian datanglah kepala regu pengamanan yang bernama Bullet yang akan mengetesnya. Dan dari hasil pengetesannya tampak biasa-biasa saja, seperti ketika dia dites supir masih sempat menabrak beberapa kardus, atau ketika tes menembak tampak tembakannya banyak yang melenceng. Dan dari tes yang dijalani H mendapatkan nilai 70%. Dia pun dinyatakan lulus untuk menjadi anggota pengamanan uang mobil lapis baja. Nilai yang standar untuk mendapatkan kelulusan di tempat itu. Kemudian dia diperkenalkan dengan rekan-rekan barunya di tempat itu, dan beberapa saat kemudian sudah diberi senjata untuk menjalani pengiriman uang senilai $2 juta, dan dia pun bekerja dengan rekan barunya yang bernama Sweet Boy tanpa halangan sama sekali waktu di hari pertama bekerja. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat H memandangi kartu absen para petugas yang mana tatapannya seperti menyimpan sesuatu kemarahan dan balas dendam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si H ini memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Fortico di sini. Di hari kedua terlihat H dan Boy berada di dermaga, sementara si Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak lama hati pun berbunyi bahwasanya Bullet sekarang sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sweet Boy terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawanya di awal, justru H yang nampak tenang dan meminta Boy untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. You need to pull yourself together. Tiba di lokasi perampok itu pun meminta salah satu dari mereka untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lainnya. Yang mana di sini H menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Sweet Boy untuk tetap diam saja di mobil. Dan di saat H melemparkan uang-uang tersebut, H dengan sengaja melemparkan tasnya keluar dari mobil sehingga salah satu perampok keluar dari mobil itu. Dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan.
Sungguh sadis. H dengan brutalnya menembak semua perampok itu dengan sangat akurat, di mana kita bisa merasakan ada suatu kegelapan atau jiwa yang sangat gelap sekali di dalam diri si H. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, H pun mengejarnya sampai tertangkap. Kemudian bertanya tentang siapa yang dibalik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun nampaknya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. H pun langsung menembaknya tepat di kepala si perampok. Did you make poo-poo? Keesokan harinya, H dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ juga ada 2 agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agen FBI itu menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang kita lihat tadi di awal, yang faktanya ada 3 korban yang melayang atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan di saat melihat rekaman tersebut, kita sudah bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungan dengan H, dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa H ada di atau datang ke sini. All right, Mr. Hill. We'll pick this up another day. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan bahwa H adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun, yang mana ini semakin membuat kita semua penasaran tentang siapa sebenarnya sosok si H ini. 3 bulan kemudian, tampak H bertugas bersama Bullet, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang mempilok mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Dan lagi-lagi kita akan dibuat terkejut ketika melihat perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu petugas pembawa uang itu adalah si H, sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Anjir. Jadi penasaran siapa sih H ini? Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut, sampai-sampai dia mengira bahwa H adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Sweet Boy dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si H ini, di mana Sweet Boy melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenal dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya H. Like he saw a dark spirit. He's not a cop. Scene beralih ke 5 bulan sebelumnya. Pada adegan flashback ini kita akhirnya mengetahui siapa sebenarnya sosok si H ini, yang ternyata dia adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI, yang mana dalam adegan ini terlihat sedang bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang liburan. Tak lama setelah itu, H mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang bernama Mike. Selain melakukan bisnis yang baik, H dan kelompok mafia yang diketuai olehnya juga melakukan pekerjaan kotor yang lain, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah depo uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada H alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau kelompok lain yang lebih dulu merampok uang lapis baja tersebut. Yang saat kejadian itu terjadi atau kejadian yang tadi kita lihat di awal, H meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya. Dan akibat hal itu, sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat akan menolongnya, dia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital, tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu.
Saat sudah pulih, H pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pemimpin FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka saat akan menghadapi langsung kepada sang bos alias H, di mana mereka menyadari betul bahwa H pasti sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya sudah tewas akibat kelalaian mereka semua. Namun bagi H, hanya sekedar mengumbar nafsu dan melampiaskan kekesalan bukanlah stylenya. Karena yang diinginkan adalah nama dan orang yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putra sulungnya. Dengan cepat, Mike dan timnya pun mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut. Hingga didapatlah sebuah nama, yakni Gazi bersaudara. Not for your life, for hers. All right. Only fucking name. Gashi Brothers. If it's anyone, it's them. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, H pun menyuruh Mike untuk memberikan orang itu uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu, H dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gazi bersaudara yang mereka ternyata hanya menjalankan bisnis pengencrotan di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Tak disangka, H pun tetap membunuh Gazi bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu merupakan bentuk ketidaksukaan beliau kepada bisnis kotor tersebut untuk kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkan mereka pergi. Selain membuat anak buahnya semakin takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin jika H bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksi perburuan ini. Got you involved. Dengan semua akses dan kenalannya, H pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Fortico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya adegan kembali flashback ke titik awal di mana kejadian ini bermula, di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan Anda sudah tahu pasti bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anak si H, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya, namanya Jan. Yang mana dari ke-6 tentara tersebut, Janlah yang paling mudah dan paling brutal di antara yang lain. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Jan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan satu gepok uang yang jika dibagi 6 tentu itu sangat tidak cukup dan sedikit untuk kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah asal muasal kejadian ini terjadi. Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan sebelumnya, Jan dan timnya pun langsung menjalankan aksi tersebut dibantu oleh salah satu rekan atasan leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum penjaga di Fortico itu sendiri. Entah siapa orang tersebut, nanti kalian akan tahu sendiri. Yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada si Jan ini karena alasan dia membunuh anaknya si H sangatlah kekanak-kanaan karena awalnya salah satu penjaga Fortico memberontak sehingga Jan dengan brutal membunuh mereka, dan karena kesal dengan hal itu Jan pun dengan sadis membunuh anaknya dan bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Itu murni dilakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan.
Kembali ke waktu sekarang di mana kita bisa melihat Jan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil rampokan tadi, di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu. Jan bermaksud untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi, dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias depot di Fortico itu sendiri dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya. Mereka sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. Depot. Kembali ke si H dan si Bullet yang tengah dalam perjalanan mengantar uang, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran yang menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Fortico, hingga mengungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si H ini adalah si Bullet ini sendiri. I helped him get into the cash truck game. In a manner of Tak speaking. ingin terburu-buru dalam bertindak, H pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut. We have a deal. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa dia akan ikut bergabung, mereka berdua pun langsung pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil, sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depo di Fortico dan mengambil semua uang langsung dari dalam. Sampai di Fortico, para perampok pun langsung menjalankan aksinya, di mana H ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Saat para perampok itu sedang memasukkan uang ke dalam mobil, yang lainnya terlihat adu tembak. Disitulah waktu yang tepat untuk H bergerak, di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok, dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, di situ dia sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. Setelah menyelamatkan Sweet Boy dan atasannya, Ed menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan salah satu dari 4 dari perampok yang ada. Kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Menyisakan Jan dan sang leader, Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya. Saat sedang akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung memberondong dengan senjata CH dengan UMP yang dimilikinya. Dengan perencanaan yang matang sesuai arahan sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Fortico dan sampai di tempat aman, di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkan, si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, sang leader pun justru harus tewas oleh Jan, anak buahnya sendiri, dan harus almarhum sebelum menikmati semua uang tersebut. Menyisakan si Jan dan si Bullet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil yang lain. Yang mana di situ si Jan langsung menodongkan senjata hingga membuat si Bullet tewas. Saat itu juga akhirnya yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan itu adalah si Jan.
Suatu malam saat Jan sedang di apartemen dengan semua uang, yang tiba-tiba telepon berdering dari dalam salah satu tas berisi uang tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh si H, dan Anda akan sangat-sangat terkejut ketika ia sedang berada di sana dalam keadaan masih hidup, di mana H bisa selamat karena baju pelindung yang dipakainya. Dan tadinya sepertinya pura-pura mati, yang saat kejadian tadi H memang sudah merencanakan untuk menemui si Jan secara langsung. H pun menyuruh Jan untuk membaca catatan medis kematian anaknya, di mana ia juga bermaksud untuk membunuh Jan dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan apa yang dialami oleh anaknya. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh si Jan ini. Setelah semua selesai, sang pemimpin FBI langsung mengambil alih TKP, di mana H menawari semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Tamat. Ending yang membahanakan. Itulah alur cerita Wrath of Man yang selesai kita rangkum kali ini, di mana menonton filmnya secara utuh akan lebih seru dibanding hanya ringkasannya. Semoga menjadi hiburan atau referensi bagi Anda yang akan menonton film ini, dan kita bisa mengambil kesimpulan dengan pesan moral bahwa ikuti kata hati, tapi jangan lupa bawa juga otakmu. Itu kata saya. Seluruh jajaran tim Benjos Film Corporation bersama tukang tempe berserta geronjongnya mengucapkan salam menjos, bukan tempe.